Baik, perkenalkan nama saya Debri F. Tingak, NIM 2011050, kelas C Sistem Informasi, nomor absen nomor 5. Di sini saya akan mengerjakan proyek tugas saya pada mata kuliah perancangan keberlangsungan bisnis. Ya, di sini tugas yang diberikan adalah penerapan bisnis continuity pada Bank Sentral Asia atau BCA. Baik, di sini nomor absen saya nomor 5. Dan di bagian nomor 5 saya mendapatkan bagian tentang pengenalan bisnis continuity di BCA. Kegiatan operasional BCA tidak dapat terhindar dari adanya gangguan yang disebabkan oleh alam maupun manusia. Kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia tentunya memiliki profil risiko yang berbeda-beda. Beberapa bencana alam yang pernah mengakibatkan kelangsungan usaha BCA tergantung diantaranya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, dan bencana alam lainnya yang berpotensi mengganggu operasional BCA. Selain bencana alam, gangguan yang disebabkan oleh manusia sangat mungkin terjadi seperti sabotase, kebakaran, terorisme, dan cybercrime. Karena teknologi menjadi pendukung utama dalam operasional bank pada zaman modern ini, gangguan terkait pemadaman listrik, kegagalan sistem IT, terganggunya penyediaan layanan data, dan lain-lain juga tidak dapat diabaikan sebagai potensial kejadian yang dapat mengganggu operasional bank. Untuk mendukung keberlangsungan usaha di unit kerja operasional kantor pusat maupun di cabang ketika bencana terjadi, maka dibuat ketentuan pelaksanaan agar pelayanan transaksi saat terjadi gangguan tetap dapat berlangsung. BCA fokus terhadap penerapan sistem manajemen yang komprehensif untuk mengelola secara efektif berbagai risiko yang dihadapinya. Kebijakan, prinsip, dan prosedur yang membentuk efektivitas strategi manajemen risiko senantiasa dikaji dan disempurnakan sejalan dengan perkembangan bisnis bank yang semakin kompleks. Terganggunya kelangsungan usaha suatu bank tentu akan menimbulkan berbagai macam risiko. Terdapat 7 risiko yang dihadapi oleh bank, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan. Salah satu cara agar kelangsungan usaha tetap berjalan adalah dengan dibuatnya ketentuan mengenai Business Continuity Plan. Business Continuity Plan secara keseluruhan terkait dengan risiko-risiko lainnya yang dihadapi bank. Namun secara garis besar, Business Continuity Plan berada di bawah organisasi manajemen risiko operasional. Penerapan manajemen risiko operasional secara bank-wide di BCA meliputi yang pertama, Dewan Komisaris dan Direksi memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko BCA serta memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis BCA. Yang kedua, Komite Manajemen Risiko bertugas untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan memadai terhadap risiko-risiko yang dihadapi BCA. Yang ketiga, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) bertugas untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi BCA dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka manajemen risiko yang sesuai serta berwenang memberikan masukan kepada direksi penyusunan kebijakan, strategi kerangka, dan manajemen risiko. Yang keempat, Satuan Kerja Enterprise Security bertugas untuk melindungi dan mengamankan informasi serta aset fisik BCA, membangun kemampuan BCA dalam menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha serta memastikan bahwa penerapan tata kelola teknologi informasi sesuai dengan kebijakan BCA. Yang kelima, Divisi Audit Internal
bertugas meyakinkan bahwa risiko bisnis telah dikelola dengan benar serta mengevaluasi kecukupan dan efektivitas penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal. Yang keenam, divisi strategi dan pengembangan operasi layanan bertugas membantu SKMR dalam pelaksanaan program manajemen risiko operasional dan memberikan dukungan kepada segenap unit kerja berkaitan dengan program SKMR. Yang ketujuh, unit kerja, unit bisnis, dan unit pendukung merupakan risk order yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko operasional sehari-hari serta melaporkan permasalahan dan kejadian risiko operasional kepada SKMR. Untuk memitigasi seluruh risiko yang dihadapi bank, khususnya risiko operasional, bank sangat penting untuk memiliki mitigasi operasional bank. Business continuity plan merupakan salah satu bentuk mitigasi dari risiko operasional bank, di mana proses manajemen atau protokol terpadu dan menyeluruh tersebut ditujukan untuk memastikan kelangsungan operasional BCA dalam menjalankan bisnis dan melayani nasabah. Adapun tujuan diadakannya Business Continuity Plan yaitu yang pertama, meminimalkan kebingungan jika terjadi bencana. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada personel tertentu. Yang ketiga, mengurangi kehilangan data, revenue dan nasabah. Yang keempat, mempercepat recovery. Yang kelima, menjaga image perusahaan. Yang keenam, mematuhi peraturan regulator, dalam hal ini OJK. Yang ketujuh, merupakan tata kelola perusahaan yang baik. Konsep Business Continuity Plan yang digunakan adalah terjadinya gangguan yang bersifat menyeluruh nasional dan merupakan kejadian yang jarang terjadi, low frequency, tetapi mempunyai dampak yang besar, impact. Pelaksanakan Business Continuity Planning di BCA dilaksanakan oleh Satuan Kerja Enterprise Security yang bertugas untuk mengordinasi seluruh proses dan person in charge atau PIC yang terlibat pada saat terjadi bencana. BCA membagi Business Continuity Plan menjadi 4 bagian besar, yaitu yang pertama, Plan A, tempat kerja unit kerja operasional kantor pusat, contoh divisi tersuri, divisi perbankan internasional, divisi perbankan elektronik dan lain-lain tidak dapat berfungsi. Yang kedua, Plan B, data center mengalami gangguan secara nasional. Yang ketiga, Plan C, tempat kerja kantor cabang tidak dapat digunakan. Yang keempat, Plan D, tempat kerja kantor wilayah serta layanan area SLA tidak dapat digunakan. Plan tersebut dibagi karena lingkup operasional bank yang luas dan beragam. Dengan dipetakannya berbagai macam plan tersebut, maka akan membantu risk owner mempelajari lebih dalam masing-masing plan sesuai resiko yang paling besar dihadapinya. Secara kebijakan dan konsep, tidak ada perbedaan antara pendekatan kelangsungan bisnis yang digunakan antara kantor cabang, kantor pusat, dan data center. Namun berbeda dalam susunan pejabat bisnis kontinu dan tempat kerja cadangan. Apabila di cabang terjadi gangguan, maka secondary worksite yang digunakan adalah kantor cabang BCA volume 21 November 1 2017 19 terdekat yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan apabila gedung tempat bekerja di kantor pusat mengalami gangguan, BCA telah menyiapkan Secondary Operation Center SOC di gedung BCA lainnya yang telah ditentukan. Di SOC telah disiapkan segala infrastruktur dan keperluan lainnya seperti kebutuhan user di tempat kerja aslinya. Sedangkan apabila data center mengalami gangguan, BCA telah menyiapkan beberapa data center cadangan sebagai cadangan apabila data center utama terganggu. Beberapa insiden yang berhasil ditangani dengan baik adalah banjir besar Jakarta di awal tahun 2013, di mana mengakibatkan banyak cabang BCA yang tidak dapat terkena banjir, yang tidak dapat beroperasi, dan karyawan yang telah datang terjebak di beberapa cabang BCA yang terkena banjir. Langkah diambil oleh manajemen untuk menerapkan plan C. Para karyawan telah mengetahui tentang prosedur yang dilakukan,
Walaupun beberapa ruangan terendam, namun berbagai data transaksi, nasabah, dan perlengkapan berhasil diamankan sehingga tidak terjadi kerugian yang besar. Hal itu tentu dapat dilakukan karena adanya prosedur pengetahuan karyawan dalam menghadapi bencana. Dengan adanya prosedur business continuity plan yang sering disosialisasikan dan testing yang konsisten dilakukan, hanya butuh 1 hari untuk segera melakukan recovery setelah banjir reda. Pada saat hari kerja berikutnya, kantor sudah bisa melayani nasabah seperti semula. Walaupun kerugian tidak dapat terhindar, namun dapat diminimaliskan. Nasabah pun dapat bertransaksi seperti semula walaupun ada beberapa sudut ruangan yang kotor dan lift yang bisa diakses karena terkena banjir. Oke. Selain banjir, insiden lainnya adalah kebakaran di beberapa cabang BCA, seperti contohnya adalah BCA Kuta pada 18 Juli 2015. Kebakaran terjadi cukup besar dan mengganggu operasional. Business continuity plan dijadikan dengan baik. Para pejabat dan karyawan mengetahui prosedur yang berlaku, walaupun pada saat itu gedung lama BCA Kuta akan dipindahkan ke gedung baru BCA Kuta yang sudah jadi, namun gedung baru belum siap dioperasikan. Proses recovery untuk KCU tersebut bisa berjalan dengan cepat sehingga layanan ke nasabah dapat berjalan normal. Keesokan harinya, kerja di kantor BCA KCU Kuta yang baru, komunikasi terhadap pihak luar yang khawatir terhadap transaksi dan kinerja BCA terganggu dapat disampaikan dengan baik oleh tim public relation. Berita tersebut masuk ke beberapa media online terkemuka di Indonesia dan dalam pemberitaan menghasilkan berita yang positif karena BCA dapat menangani bencana yang dihadapinya. Sprinkler yang berfungsi dengan baik dan juga APAR yang tetap terjaga fungsinya merupakan buah hasil dari disiplinnya proses business continuity planning yang dilakukan. Pengecekan alat-alat keselamatan tersebut bukan hanya sekedar memenuhi fungsi administrasi saja. BCA sadar bahwa hal tersebut merupakan suatu keharusan karena bencana bisa terjadi kapan saja. Selain di kantor cabang, insiden pun pernah dialami oleh kantor pusat Menara BCA pada 13 Mei 2015 pukul 02.00 WIB, di mana terjadi korsleting atau hubungan arus pendek panel di lantai dasar menyebabkan kebakaran. Kebakaran sendiri berhasil dipadamkan pada pukul 04.00. Namun hal tersebut membuat gedung Menara BCA tidak dapat mendapatkan listrik secara optimal karena perihal panel kelistrikan. Dengan demikian, sistem dan unit kerja kantor pusat seperti divisi treasury dan divisi perbankan internasional mengalami gangguan karena tidak mendapatkan pasokan listrik. Manajemen langsung menjalankan plan A dan plan B untuk menghadapi insiden tersebut. Layanan data di kantor pusat langsung dialihkan ke sistem cadangan. Secondary Operation Center (SOC) untuk unit kerja terkait langsung disiapkan di gedung BCA lainnya yang telah ditentukan. Pejabat Business Continue langsung menginformasikan kepada seluruh karyawan terkait bahwa kantor pusat tidak dapat digunakan. Pada pagi hari, seluruh karyawan terkait langsung mengetahui bahwa pada hari itu mereka bekerja di SOC. Dengan demikian, pelayanan BCA tidak mengalami gangguan yang berarti dan kantor pusat masih dapat melayani kantor cabang dengan baik di SOC. Keesokan harinya, setelah panel listrik diperbaiki dan pasokan listrik kembali normal, unit kerja kembali bekerja di kantor pusat Menara BCA. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.